Halo gengs, ketemu lagi. Selamat pagi dulu. Buat kalian, semoga kalian selalu sehat ya geng. Apapun itu tentang perjalanan kehidupan kamu, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa setiap pagi-pagi kamu. Karena jika kita selalu berdoa, itu adalah bagian dari pemicu untuk kita bisa bersemangat dan kita terjauhkan dari yang namanya ketidakenakan. Jadi pagi ini geng, setelah bangun aku baca chat gitu dari teman, gimana bang caranya ini, aku punya teman, bukan temannya, aku punya pacar, dia bilang gimana ini ketika dia selalu memberi kabar, dia selalu ada di sini, aku di sini ya. Dia ada di sini, aku di sini. Oh iya. Kadang-kadang sih bertanya tentang aku juga. Dia bilang, betul, itu bagus sih. Aku bilang, yang namanya cinta, apalah daya. Cinta itu memang luar biasa, meski kita tak berdaya. Ya kan? Dan terkadang kita yang selalu diberi kabar, kadang-kadang kita merasa merasa gimana gitu dengan pacar kita. Terkadang kita merasa bosan, itu udah pasti ya. Seperti yang si A bilang tadi di CVN tadi, aku berasa bosan sih, dia bilang tiap kali di sini. Iya, aku percaya, dia bilang aku percaya. Tapi dianya selalu bilang kalau aku di sini. Dia bertanya juga. Itu kan dia memberi kabar. Itu sih bagus sih sebenarnya, yang namanya cinta dengan memberi kabar apapun itu. Yang penting dia kan tidak kepo dengan kamu, dia bilang. Betul, dia bilang. Iya, kalau yang namanya cinta kan si pacar itu kepo banget dengan kita, lagi di mana, lagi di mana, lagi di mana, lagi di mana, dan lagi di mana. Itu kan sesuatu hal yang bisa dikatakan bahwa cinta itu dia curiga. Ada kemungkinan dia curiga meski tidak 100%. Cuma mungkin 5% kali ya. Sehingga dia selalu bertanya. Itu juga kalau dibilang itu adalah bagian dari sifat dia. Mungkin dia merasa kangen. Tapi kan yang berlebihan itu nggak baik loh geng. Ketika kamu mempunyai cinta. Dan bayangkan lagi ketika kamu punya cinta dan dia selalu memberi kabar. Padahal kamu nggak bertanya. Kamu tidak apa-apain. Seperti yang dialami oleh si A ini tadi. Bagiku ini sesuatu yang luar biasa banget loh. Kalau ada cinta, kita biasa-biasa aja. Cuma dia selalu saja beri kabar. Aku lagi kesini lah, Beb. Nah, ya aku lagi ini sama mama ini. Lebih bagus sih sebenarnya kalau pacar suka memberi kabar. Kita perlulah untuk menanggapinya dengan positif dan wajar saja. Tidak perlu kita merasa untuk tidak perlu kita untuk merasa ilfil ataupun kita merasa nggak enak ataupun kita merasa bosan. Jadi geng, seperti yang aku katakan kepada si curhat tadi, si A tadi, aku bilang itu adalah hal yang sangat wajar banget. Karena cinta, kamu harus benar-benar membuat dia merasa nyaman. Aku bilang gak ada salahnya kalau kamu nyahut iya. Kamu set aja kan, balasin kayak gitu kan, lebih bagus ya kan, daripada tidak sama sekali. Nanti tidak ada arah pembicaraan dan tidak ada perkataan-perkataan dan tidak ada obrolan. Itu juga salah satu untuk membuat cinta itu menjadi renggang. Ya kan? Karena kebanyakan kalau cinta itu terjadi dan berjalan karena mereka selalu saling support, mereka saling memberi kabar. Begitu kan caranya. Tapi si A tadi dia merasa bosan sih. Katanya tiap hari dia beri kabar terus. Padahal aku tidak bertanya dan aku percaya, dia bilang. Iya, aku bilang kamu itu memang percaya pada dia. Kamu memang percaya. Kamu sudah meyakinkan dia kan, aku bilang. Iya, dia bilang aku udah meyakinkan loh bang. Bagiku sih geng,
kalau ada cinta yang seperti ini, cinta yang selalu memberi kabar, meski kita tidak pernah bertanya, ini bagiku adalah seperti angin, laksana angin yang menyentuh semua isi yang ada di atas permukaan bumi ini. Jika dia menyentuh daun, jika angin ini bergulir, dia bergemuruh, dia semilir anginnya menyentuh ke daun pohon, maka pohon itu akan bergoyang, daun itu akan melambai. Ini artinya adalah kita yang di saat dia memberi kabar, kita respon dengan senang hati, kita menjawab, kita tanpa ada merasa terganggu karena kita mencintai dia. Iya kan? Itu udah pasti. Dan jika angin ini menyentuh benda-benda mati seperti rumah, batu, ataupun kayu, bagiku seperti inilah bentuk orang yang tidak merespon saat cinta selalu memberi kabar tentang diri dia. Jadi bagiku, ketika cintamu berangin, iya kan? Pas ini, ketika cintamu berangin, angin itu kan ibaratkan adalah sebuah kabar dari dia yang selalu memberi kabar tanpa ada merasa lelah. Iya kan? Udah pasti cintanya seperti angin. Bukannya cintanya seperti angin ya, ketika cinta berangin. Apa kabar dengan dirimu? Kita harus siap juga sih, yang namanya pacaran emang begitu kan. Yang namanya mengikat hati, namanya memang begitu. Kita harus menyadari, kita harus mengerti, dan kita memahami, dan kita harus merangkulnya. Meskipun itu adalah sesuatu yang mungkin kita merasa tidak enak. Tapi jika kamu benar-benar mencintai dia, maka hargai dia lah. Jadi tidak ada salahnya ketika cinta ini berangin. Kamu harus bahagia. Kalau kamu punya pacar, lalu kemudian dia selalu memberi kabar, padahal kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah bertanya. Di sini, geng, ini adalah bukti bahwa dia benar-benar suka sama kita, dia benar-benar cinta, dan dia benar-benar menjatuhkan hatinya kepada kita. Apa salahnya sih kita membalas? Apa salahnya kita cuma memberi dengan kode, oh, iya, oke deh. Itu kan juga bagus daripada tidak ada jawaban sama sekali, ya kan? Selama dia tidak pernah mempertanyakan, kok jawabannya cuma iya, oke, iya, oke. Itu kan berarti dia percaya ya. Cinta dia benar-benar luar biasa loh. Bagiku kalau memang ada orang yang mencintai lalu dia selalu memberi kabar, itu bukti keseriusan dia loh. Keseriusan dia bahwa kamu adalah pilihan dia yang tepat. Sorry ya, geng, aku ini belum mandi loh, geng. Makanya aku setu-setu di sini. Siapa tahu ada teh mata kan, ya enak. Karena tadi aku baru ngeplok tentang Lil Foxy aku yang sedang sakit. Itu nanti aja aku upload. Jadi hari ini karena ada chat tentang cinta, ya udah, is okay, aku bicara di sini. Aku juga udah minta izin, is okay, dia bilang. Karena kita harus menyadari banget loh, geng, yang namanya cinta, kita memang akan diam. Kita akan diam dengan 1000 bahasa jika memang kita udah lelah. Tapi bagaimana jika dia akhirnya menghilang? Jangan sampai kan. Dan bagiku juga, jika kamu mempunyai pacar seperti ini, dia selalu memberi kabar, dia selalu pokoknya dia memberi kabar lah. Aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Itu sih lebih bagus kalau kita menjawab
Ataupun kita beri pengertian juga kali ya. Tapi kalau kita memberi pengertian lalu akhirnya dia tidak pernah lagi untuk memberi kabar apa kabar dengan diri kita yang nantinya pasti akan berkata, kok tiba-tiba dia tidak ada kabar, siapa tahu dia ini. Itu kan salah lagi. Makanya kita harus membuat pasangan kita itu nyaman loh, meskipun dianya selalu memberi kabar tanpa kita minta. Itu adalah sesuatu yang paling baik bagi aku, paling bagus bagiku. Karena bagaimanapun dengan sisi caranya dia memulai untuk berbicara, dia memulai untuk selalu kontak. Karena cinta dengan yang selalu kontak itu kan akan semakin mempertajam rasanya cinta, ya kan. Kecuali aku bilang kamu memang tujuannya kamu mencintai dia dan dia udah jatuh cinta dengan kamu, tapi kamu punya niat lain, yaitu kamu punya selingkuhan lain, kamu punya pacar lain, dan kamu memanfaatkan tentang kesetiaan dia. Beres banget. Kalau bisa sih geng, kamu yang punya cinta, dia memperhatikan dan dia selalu memberi kabar tentang dirinya kepada kamu, mestinya kita harus bersyukur dan kita tidak perlu untuk membuat dia menjadi hilang. Jadi kita tidak perlu untuk memudahkan harapan dia, jika memang kita tulus juga, ya kan. Karena cinta yang seperti itu adalah bentuk dari kepedulian dia kepada kita, bentuk ketulusan dia kepada kita. Dia itu tulus banget loh. Aku sih bilang sama si A tadi, aku bilang dia itu tulus. Ngapain juga kamu harus marah, ngapain juga kamu tidak menjawab, dan ngapain juga kamu merasa ilfil. Gak perlu. Toh nanti kalau memang sudah ada masanya, dia juga akan bosan selalu memberi kabar, ya kan. Karena wajar sih kalau ketika cinta selalu memberi kabar kepada kita, itu wajar banget. Karena kan hubungan mereka yang aku tahu baru berjalan 3 bulan, ya kan. Nanti kalau udah 1 tahun, udah bisa saling mengenal pribadi, aku yakin itu pasti akan menghilang, gue bilang. Jadi kamu aja yang harus membawa dirimu nyaman. Kamu tidak perlu merasa terganggu dan kamu harus selalu enjoy, aku bilang. Apalah daya ketika cinta itu sedang bernyawa, ketika dia benar-benar hidup dan dia tumbuh, berakar, berbunga di hati, ini sulit loh, geng. Jadi bagiku, kepada kalian yang mungkin punya cinta yang seperti ini, dia yang selalu memberi kabar kepada kamu, coba untuk memahami dia, beri pengertian juga kalau memang kamu merasa terganggu, ya kan. Kamu harus bisa meyakinkan juga yang namanya cinta, agar dia tidak kemana. Tapi itu penting juga sih sebenarnya, bagi aku itu penting banget kalau kamu, pacar kamu selalu memberi kabar, itu sangat penting banget. Jadi kan suasana cinta itu akan selalu hidup. Coba bayangkan ngaku cinta, ngaku pacaran, tapi 2 hari 3 hari nggak ada chat masuk, tidak ada kabar apa-apa. Kan ini sesuatu yang aneh banget kan. Jadi ini wajar sih yang namanya cinta, aku bilang. Kamu harus bisa menghargai dia apapun itu. Tapi terkadang geng, kalau orang mempunyai cinta begini kan, dia selalu memberi kabar meskipun kita tidak pernah meminta atau bertanya, dia selalu memberi kabar. Ini kan bentuk dari kepedulian cinta dia dan bentuk ketulusan dia, dan benar-benar dia full mencintai kamu. Jadi tidak perlu kita untuk memanfaatkan atas segala cinta ini loh, geng. Karena aku yakin jika kita memang tidak mencintai dia dan hanya memanfaatkan ketulusan dia, kamu tidak bertanya, dia memberi kabar, kemudian kamu ternyata berkata dalam hati kamu, oh
Aku tidak memberi kabar dan dia selalu memberi kabar. Aku tidak bertanya dan dia selalu memberi kabar. Dia fan-fan aja. Mendingan aku selingkuh. Aduh, ini sesuatu banget kan. Gak baik banget. Ada ketika orang yang tulus mencintai kita. Ada orang yang ketika peduli dengan kita, tapi sayang dikhianatin, tapi sayang diduakan. Jadi memang sih ini sesuatu hal yang tidak salah, tapi terkadang itu bisa juga membuat sesuatu kesalahan jika kita selalu memberi kabar kepada pacar kita, sedangkan dia tidak bertanya. Iya kan? Terkadang ini cinta kita itu memang terlalu kebesaran. Jadi bagi kamu mungkin bagi kamu ya, yang di saat ini kamu mencintai dia dan dia tidak bertanya tentang kamu, dan dia tidak bertanya kamu sedang di mana, dan tapi kamu selalu memberi kabar dengan dia. Ya, aku tahu itu kamu mencintai dia lebih, sangat lebih, tapi kita harus hati-hati juga loh bagi kamu yang seperti ini ya. Bagi kamu yang seperti ini, kamu harus cari tahu dulu pacar kamu itu benar-benar setia atau mungkin dia hanya memanfaatkan ketulusan kamu saja. Karena di saat dia memanfaatkan ketulusan kamu, dia bisa membaca bahwa kamu terlalu mencintai dia. Dan apapun itu halnya, geng, pasti akan terjadi. Pertama, dia akan mulai selingkuh. Kedua, karena dia merasa dicintai, dia nanti akan, jika kamu punya uang banyak ya, mungkin dia akan mulai untuk mempelajari kamu. Tapi yang namanya cinta sih, kebanyakan itu gak peduli ya. Karena aku juga pernah merasakan sih, yang namanya cinta aku gak peduli, apapun itu habisnya berapa, aku gak peduli. Yang penting, aku ikhlas, aku tulus. Jadi di sini, hitungannya kamu yang selalu memberi kabar ini, kamu harus punya mental yang kuat dan kamu harus mempunyai keikhlasan yang benar-benar 1000 kali keikhlasan di hati kamu bahwa jika ketulusan kamu nanti dikhianatin dan kamu udah habis duit banyak, kamu sudah bla 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 membuat sesuatunya pengen lebih baik, tapi dia mengecewakan kamu, kamu harus punya kesabaran yang benar-benar full dan buktikan tentang ketulusan kamu bahwa kamu selalu memberi kabar dengan dia. Itu kamu gak perlu untuk marah-marah ataupun membenci ataupun memusuhin dia di saat dia sudah lost, di saat dia tidak pernah mencintai kamu yang kamu ketahui, dan di saat kamu udah putus. Ya, siap-siapnya begitu aja sih, geng. Bagi kamu yang mungkin suka dan selalu memberi kabar pada pacar padahal dia tidak pernah bertanya, itu kalau kamu punya pacarnya itu, pacar kamu itu serius dan dia udah benar-benar menyukai kamu juga, kamu bisa tenang. Dan di saat kamu tahu, dan di saat kamu tidak sadar, bukannya tahu ya, dan di saat kamu tidak sadar, kemudian dia tau-taunya selingkuh. Hanya karena kita terlalu mencintai lebih. Jadi kamu harus bisa memahami loh, geng. Kamu harus bisa melihat jika kamu memang adalah orang yang seperti ini, yang selalu memberi kabar kepada pacar kamu, kamu harus bersiap. Siap dengan menjadi kebahagiaan yang luar biasa ataupun sakit hati. Karena kebanyakan ketulusan itu akan terjadi juga jika pacar kamu suka selingkuh. Jadi geng, aku bilang tadi sama teman aku tadi ya, jika kamu memang serius, ya sudah serius. Kamu gak perlu untuk membuat dia kecewa. Di saat dia selalu memberi kabar, cobalah kamu untuk membuat dia bersemangat. Balas
Iya kan? Gak ada salahnya, cuma kita ngetik aja sebentar, nggak pakai apa-apa, nggak pakai bensin, nggak pakai apa-apa, ya kan? Jika kita bisa untuk menghargai yang namanya cinta. Jika kamu memang tidak pernah untuk menghargai cinta, kamu merasa dia mencintai kamu, lalu kamu selingkuh, karma akan berlaku, geng. Jadi aku bilang tadi sama dia, udah deh balasin aja, tidak perlu untuk dipikirkan. Ya udah, jika kamu memang mencintai dia, iya, jawab aja, anggap aja kamu harus seperti dia juga, kalau bisa, aku bilang kan. Tapi jika memang kamu merasa ilfil dengan dia yang selalu mengatakan kabar, padahal kamu tidak bertanya, kamu ilfil, jika kamu tidak pengen meneruskan, aku bilang, mendingan kamu putus saja, ya kan? Itu kan lebih baik daripada kamu tertekan sakit hati, merasa dia selalu memberi kabar, kamu tertekan, kamu merasa terganggu, sedangkan dia fan-fan aja, ya kan? Lebih baik jika kamu, itu kan bukti kalau kita terganggu, itu juga adalah bukti bahwa kita belum serius 100% untuk mencintai dia loh. Itu sih yang aku percaya. Jadi geng, bila kamu menjadi orang seperti ini yang selalu memberi kabar tentang cinta padahal dia tidak bertanya, kamu harus menyediakan hati kamu dengan segala keikhlasan, kesabaran, dan mental yang kuat. Di saat dia mungkin tidak pengen lagi sama kamu, kamu udah siap. Ya udah geng, ini aja kata-kata yang mungkin kata-kata aku tidak ngeh bagi kalian yang mendengarkan. Kalian mungkin ya, aku gak tahu juga sih, tapi memang inilah kata-kata yang aku punya, kata-kata yang aku dapatkan, dan kata-kata yang bisa aku bagikan. Entah ini berguna atau tidak, aku nggak tahu. Semua tergantung pada kalian lagi. Yaudah geng, thank you udah nonton, thank you, dadah.